Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mila Nikmatulaili, Fikatria Yulianti, Yulia Ramadewi, Kania Pratnya Paramita, Lintang Firda, dan Ananda Nurliza. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tahap-tahap audit 3, yaitu pelaksanaan pengujian audit. Ada dua subbab yang akan dibahas oleh kelompok kami pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama yaitu pengujian substantif kas dan investasi. Yang kedua adalah kasus audit kas dan investasi. Nah, untuk materi pertama yaitu pengujian substantif kas dan investasi. Kita akan membahas lebih dulu tentang pengertian kas dan investasi. Nah, kas sendiri terdiri dari uang tunai yang berupa uang logam dan uang kertas, post wesel, certif check, cashier check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Sedangkan investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Kemudian, terdapat tujuan pengujian substantif kas dan investasi. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo kas adalah yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Yang kedua, membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Pembahasan selanjutnya adalah program penyajian substantif kas dan investasi. Program pengujian substantif terhadap kas dan investasi berisikan prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Prosedur audit ini diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu 1. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan investasi yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini penting untuk dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi investasi yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Begitu pula dengan kas. Yang kedua, prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Begitu pula dengan kas. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap aku rinci. Dan yang kelima, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Pembahasan selanjutnya yaitu kasus audit kas dan investasi. Dalam kasus ini, kami mengambil sebuah kasus yang dianggap
BPKP. Permohonan untuk mengaudit proyek tersebut sudah diajukan penyidik beberapa waktu lalu. Dengan adanya audit, maka akan diketahui berapa kerugian negara akibat kasus tersebut. Biasanya hasil audit akan memerlukan waktu yang cukup panjang selama berbulan-bulan. Sebagaimana diberitakan oleh Republika, dana investasi yang ditanamkan oleh PT KAI kepada PT Optima Karya Capital Management jumlahnya sebesar 100 miliar rupiah. Menurut Kasat Tipikor Polda Jawa Barat, dana investasi tersebut sama sekali belum dikembalikan sehingga akan menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Ahmad Kunchoro atau selaku Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia, Triwika Rinanti SHMH menilai kasus proyek investasi tersebut harusnya dimasukkan ke dalam kategori hukum perdata karena sudah terdapat perjanjian bersama antara PT KAI dan PT Optima Karya Capital Management yang membahas mengenai pengembalian dana 100 juta. Dokumen perjanjian pembayaran utang piutang tersebut bisa dipakai sebagai bukti yang kuat bahwa persoalan tersebut masuk ke dalam hukum perdata. Selain masalah tersebut, Triwika Rinanti juga mempertanyakan penahanan kliennya, sedangkan dari pihak PT Optima Karya Capital Management masih bebas dan tidak ada yang ditahan. Berdasarkan contoh kasus yang ada, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, PT KAI menderita kerugian sebesar 100 miliar terhadap investasi pada PT Optima Karya Capital Management karena dana investasi tersebut tidak dikembalikan. Yang kedua, proses audit yang akan memakan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, kasus investasi ini dimasukkan ke dalam hukum pidana, padahal seharusnya masuk ke dalam kategori hukum perdata. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ingin mengucapkan terima kasih